Tuan, pelantun aksara menandakan makna. Sendiri sunyi, meraih bunyi. Ruang tanpa menyapa. Tapi ada riang dalam sunyiku, dirinya. Hai Tuan, tatapan matamu pancarkan makna dalam diam. Gerak tubuhku menandakan ajakan. Masa di mana dimensi melayang. Awan bersama menyaut bersama. Salahkah jika senja menepi? Salahkah jika hayal melayang? Dan salahkah jika nyata menghayati? 23 Oktober 2018. Tuh, kan aku tuh langsung merasa adem gitu loh. Oh, gitu. Emang dari tadi panas ya, Bang? Enggak, adem tuh di hati. AC kali ya. Bukan di luar ya. Maksudnya hatiku tuh adem gitu loh kalau dengerin kamu baca puisi itu. Kalau Bang Ade hatinya adem gak nih? Adem dah, AC-nya yang adem. Enggak, aku bicara padanya kok. Kayaknya penyair emang harus kayak gitu kali ya. Kayaknya. Ya, kayaknya saya. Kak, Apa tuh? kapan nih ke Serang? Bikin acara Wah. gimana gitu kan? Iya nih, ngomong-ngomong tadi Gak. katanya Kak Caca juga nulis naskah, bisa Iya, bisa kolaborasi kolaborasi mungkin kita. sama Bang Ade. Ya, jadi gini guys. Oke, Aku mau pengumuman ya. mengumumkan. Yoi. Klarifikasi, Jadi- klarifikasi. Apa Jadi sebenarnya aku tuh mau bikin anniversary-nya PTM yang ke-11 tahun. Itu Selamat naskah nanti di Oktober tapi. Jadi kalau misalkan teman-teman bisa datang dan bersenang-senang ria kita, mari. Gimana Tapi tuh kalau tempatnya? Kalau tempatnya kebetulan di Bogor, kita camping-campingan bareng, kita Wah, seru. alamiah Bisa bareng kali ya, deh. Ya, bisa kali. Ayo dong, Bogorin. Nanti serang gue ke sana kayaknya. Bu, itu Lah, siaran di sini. Sekali-kali jalan-jalan dong, Iya. Kang Sujani. Yoi. biar enggak terbatasi prokes terus ya. Iya. Semoga Nah, nanti itu. corona udahan ya. Ya, amin. Amin. Oktober udah nggak ada corona. Kayaknya besok udah nggak ada deh corona deh. Ya, amin. Amin. Ya udah Prokesnya awalnya paling kan- bener deh itu. awalnya bikin tayangan gitu loh. Satu kali tayangan ya. Maksudnya pengen bebas gitu kan. Iya. Jangan Mhm. ini nggak boleh, itu nggak boleh. Padahal kan berkesenian, bekerja dalam dunia kesenian itu kan butuh ruang-ruang yang Ya. bukan luas kali lebar ya, Iya. tapi memang jangkauannya itu kemana-mana gitu. Ya outdoor lah yang. Iya outdoor, tidak kemudian masa kesenian stay work from home terus gitu kan, WFH kacau banget gitu loh. Nggak kerasa vibe-nya gitu ya, Bang ya. Dan kalau kita misalnya mengapresiasi karya seni lewat digital juga rasanya kurang ini, kurang kenal lah, kurang dapet hambar. gitu ya. Kurang dapat, hambar lah, terasa sendiri. Kayak gini contohnya, ketika saya nonton teater di YouTube misalnya, YouTube nih ya, Iya. tidak lewat misalnya Google Meet atau daring, dengan menyaksikan langsung pertunjukan bagaimana keringet di kening, di wajah aktor dan aktris terlihat, bagaimana suara itu bergaung di ruang Yeah. segala macam itu lebih kena ke tubuh Kerasa kita. ya beda. Iya, karena indera kita kan indera sensual ya, yang langsung menangkap gitu loh getaran-getaran di tempat Iya. seperti itu. Kalau via digital kan nggak nyampe gitu. Iya. Itunya itu apa namanya ya? Rasanya kurang gitu. Rasanya kurang lah kayak gitu. Makanya kan ya Allah pandemi ini ya kalau bahasa saya ya membatasi ruang gerak kreativitas juga gitu loh. Nggak tahu kalau Kang Ade gimana itu. Iya nih, Atau pandemi Caca gitu kan. Pandemi ini bisa jadi kreativitas atau malah membunuhnya gitu loh, Ca. Gimana menurut kamu? Kalau menurut Caca sih, gimana orangnya ya yang memaknai si pandemi ini. Kalau misalkan orangnya mau monoton gitu, gue nggak bisa ngapa-ngapain nih di pandemi, udahlah gue di rumah aja, gue tidur aja, gue rebahan aja segala macam. Sih, dia nggak akan dapet apa-apa. Tapi ketika contoh halnya lah ya, kayak Caca, ya udahlah, kan gue di rumah aja nih, gue bisa melakukan banyak hal,
gue bisa nulis, gue bisa bikin lagu, gue bisa teateran, streaming gitu kan. Banyak hal yang bisa dilakukan di rumah walaupun kita di rumah aja gitu. Tapi tetap aja, Cak. Ini aku ngomong Gimana? bicara jujur dan belak-belakan ya. Kayak sekarang nih, aku bicara dengan kamu lewat ruang jarak virtual gitu. Beda deh. Ini apa? Vibe-nya emang beda sih Om, tapi kayak lebih aman gak sih kalau kita di rumah aja dan patuh gitu kan? Nah, Kalau Caca sih. supaya rantai COVID juga terputus gitu ya. Iya. Nah itu biar besok nggak ada COVID lagi. Oh, host kita kayak Menteri Kesehatan ya. Mengingatkan nih. Tapi kalau saya boleh nambahin ya, Gimana, gimana? Iya. ya tadi itu kan kalau kita mau berusaha ngambil hikmahnya nih, ambil positifnya nih dari corona nih ya, bukan positif orangnya ya, maksudnya ngambil sesuatu hal yang bisa dia jadikan hal positif. Ya karena kita pelaku kreatif ya, justru hal-hal kayak gini tuh malah menekan, kan sesuatu tuh semakin ditekan ke bawah pasti akan ke atas kan. Iya. Jadi ya anggap aja lah ini sebagai satu tekanan yang bikin kita untuk selalu berpikir bagaimana caranya untuk kreatif gitu. Makanya mungkin tadi Caca bilang karena di rumah aja ya kan bisa berkreasi tadi tuh ya lewat video, walaupun kalau dari Kang Suja kan cara menikmatinya yang berbeda kan kayak gitu. Tapi ya pada akhirnya emang mau nggak mau kalau kita paksakan malah akhirnya melanggar dan lain sebagainya. Jadi ya gimana caranya bisa berkreativitas. Apalagi saya nulis kerjanya sendiri gitu istilahnya. Ya fine-fine aja gitu. Emang walaupun pada akhirnya butuh refreshing sih sesekali. Karena emang kita kan butuh asupan inspirasinya itu loh. Tapi Kayak memang gitu. secara material berdampak juga loh. Iya. Kenapa kayak gini misalnya? Dulu kalau kita bikin acara diskusi-diskusi gitu kan, seminar-seminar, itu kan marak tuh sebelum pandemi. Iya. Karena tidak ada pembatasan area segala Iya. macam gitu kan. Nah sejak adanya pandemi, job-job seperti itu hilang. Iya, jelas itu. Dan itu sangat berdampak sekali pada dalam tanda petik pendapatan dan Iya. penghasilan penghidupan para seniman gitu. Iya. Termasuk misalnya pameran-pameran, pentas-pentas teater, pameran-pameran seni rupa juga ya untuk dikata hilang sih tidak ya. Iya. Cuma ya kemudian beralih ke Beralih ruang-ruang virtual yang tadi. ini. Iya. Virtual yang aduh tetap aja beda gitu. Iya. Ya Rasa. pasti beda. Nggak apa ya, nggak maksimal kita merasakannya nggak nyampe ke sanubari, hati sanubari yang paling dalam. Wis. Mantap banget dah. Hebat amat nih Jana nih. Nggak lebay kan saya bicara Enggak begitu. benar. Emang itu yang Iya, dirasakan. Nah, ngomong-ngomong nih Bang nih, nah, mau nanya ke Bang Ade kan Iya. dari sekian banyak tulisan-tulisan yang Abang tulis gitu, kenapa memilih prosa gitu sebagai hal yang Abang tulis gitu? Kenapa Bang? Mungkin kayak gini ya. Prosa itu cuma sebagai bagian dari medium ya. Pada akhirnya kita ketika punya satu gagasan, yang kepikiran berikutnya tuh kita mau menyampaikannya dalam bentuk apa. Kan banyak sekali medianya ya, ada lewat film pendek, lewat puisi, lewat esai. Nah kebetulan beberapa hal yang ingin saya sampaikan kalau disampaikan dengan cara bertutur esai itu kurang tepat. Makanya saya pilih medianya media cerpen. Walaupun pada akhirnya saya juga menulis semuanya. Tapi kalau seriusnya emang di cerpen. Karena apa ya? Ada keasikan sendiri. Mungkin Kang Suji juga ngalamin sih. Iya. Ketika udah menyelesaikan satu cerita dan itu puasnya bukan main itu. Walaupun belum dimuat kemanapun, kita udah bisa nyelesainnya aja. Karena kalau belum selesai itu keganggu. jadi beban. Beban, kepikiran terus kayak di jalan, ini endingnya harus kayak gimana ya. Itu malah kebawa kayak gitu, pas udah selesai, kepuasannya itu yang nggak bisa dituturkan lah kayak gitu. Saya bisa begadang loh kalau puisi belum selesai itu. Iya, kepikiran terus kan. Gitu loh. Iya. Ini loh, terus kita pengen nih, tadi kan Kang Ade udah jawab nih ya. Kita pengen nanya ke Tasya nih, Iya. kamu Iya. perempuan nih, Heeh. perempuan. Aku pengen dengar lah, kita lah ya, pengen dengar pendapatmu tentang gerakan kesetaraan perempuan lah ya, feminisme, gender gitu. Di Indonesia ini menurut kamu udah bagus belum, Ca? Wah, kita diskusi nih. Kayaknya obrolan kita semakin panas nih. Semakin malam biasanya Makanya. obrolan